Teman-teman, sudah beberapa minggu terakhir ini saya tidak mengupload video karena ada kesibukan yang harus saya lakukan. Dan sekarang saya akan mulai kembali memberikan update terbaru seputar ekonomi dan juga saham kepada teman-teman semua. Dalam beberapa minggu terakhir ini begitu banyak berita ya, ada yang positif, ada yang negatif melanda headlines dunia. Nah, kita akan mulai dulu mengupas hal-hal negatif apa nih yang sedang terjadi. Lalu kita akan lihat ada hal-hal positif apa yang bisa kita perhatikan dan ada kesempatan apa nih yang bisa kita ambil. Contohnya ada beberapa hal negatif yang perlu kita waspadai ya teman-teman. Pertama, yaitu adalah kebijakan Donald Trump yang mulai semakin ngawur. Nah, kalau kita lihat teman-teman, baru-baru ini Mahkamah membatalkan kebijakan tarif Trump ya. Dan ini mengubah seluruh persepsi terhadap pasar. Banyak orang itu yang masih sangat ragu tentang kedepannya ekonomi mau seperti apa jika tarif terus berlangsung seperti ini. Nah, tapi setelah Mahkamah ketok palu bahwa tarif Trump ini tidak bisa dilanjutkan, kemungkinan market akan mulai membaik. Nah, jadi kalau teman-teman kita lihat harga gold akan kemungkinan juga slow down karena ketidakpastian akan semakin rendah. Nah, tapi teman-teman kalau kita lihat dari sikapnya Donald Trump, dia tidak gampang menyerah ya. Pada saat tarif Trumpnya itu dihentikan, muncul lagi nih baru-baru ini ada kebijakan yang menggemparkan dunia. Salah satunya yaitu dia mulai menghentikan student visa. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah dapat beasiswa, yang sudah siap terbang ke Amerika atau sudah siap meng-apply untuk sekolah di Amerika, kelihatannya akan terpending. Kita tidak tahu nih nasib kedepannya seperti apa karena belum ada detailnya. Tetapi dia sudah memberikan pengumuman bahwa dia akan menghentikan visa student yang akan terbang ke Amerika. Hari ini, pemerintah Amerika Serikat melalui US Secretary of State Marco Rubio secara resmi mengumumkan penghentian sementara proses pengajuan Student Exchange dan Visitor Visa, F, M, dan J Visa. Bagi adik-adik dan rekan-rekan yang saat ini sudah berada di Amerika Serikat dengan visa FM atau J, kami merekomendasikan untuk tidak berpergian keluar wilayah Amerika Serikat hingga ada kepastian lebih lanjut. Nah, jadi kan hal-hal seperti ini menciptakan ketidakpastian yang baru. Dan kalau kita lihat dari data teman-teman, dalam 1 tahun, omset yang didatangkan oleh foreign student ke dalam Amerika itu bisa mencapai 44 billion dollar. Kalau kita kurskan ke rupiah itu bisa mencapai 700 triliun teman-teman. Kan luar biasa sekali omset buat US. Nah, tetapi Donald Trump kelihatannya nggak kepingin bahwa Amerika itu dipenuhi oleh foreign student yang pinter-pinter. Jadi dia kelihatannya ingin membatasi student visa ini. Nah, kita tidak tahu nih arah kedepannya seperti apa. Lalu teman-teman, kalau kita lanjut ke berita domestik ya di Indonesia, ada juga beberapa hal yang kurang sreg ya teman-teman. Contohnya beberapa hari terakhir ini ada sebuah rumor bahwa Ray Dalio dikabarkan tidak akan menjadi penasihat Danantara. Tetapi anehnya teman-teman, setelah rumor itu beredar, beberapa jam kemudian muncul headlines baru di mana Pak Rosan itu mengatakan bahwa isu itu tidak benar. Dia baru saja Zoom dengan timnya Ray Dalio dan tidak ada tuh pembahasan bahwa Ray Dalio mundur dari jabatan Danantara. Nah, ini kan jadi muncul tanda tanya besar teman-teman. Masyarakat itu penasaran apakah Ray Dalio itu masih kerja sebagai penasihat Danantara atau dia sudah withdraw. Nah, kenapa hal ini begitu penting teman-teman? Ini untuk ensure ya, memastikan bahwa transparansi Danantara itu masih diakui oleh profil-profil yang terkenal di luar negeri. Jadi kalau seumpamanya ternyata salah satu alasan Ray Dalio mundur, jika rumor itu benar ya, karena kurangnya transparansi kan itu menunjukkan hal-hal yang negatif ya, bahwa Danantara yang mengelola dana sebegitu besar kok bisa kehilangan kepercayaan oleh beberapa sosok penting. Nah, ini masih rumor teman-teman. Harapan saya sih Ray Dalio tetap ya menjadi penasihat Danantara supaya terjaga image kepercayaan Danantara. Dan teman-teman, ada satu hal yang kita harus perhatikan. Di saat bersamaan pada saat rumor itu muncul, ada sebuah postingan Facebook oleh Ray Dalio yang isinya seperti ini kalau teman-teman baca. Nah, dia memposting bahwa it's unacceptable to use your personal influence to help someone to get a job because doing so undermines the meritocracy. Nah, artinya apa? Bahwa pada saat melakukan pengrekrutan itu harus fokus ke skill ya, bukan karena kita kenal atau karena hal-hal lainnya. Nah, kalau kita lihat dari isi postingan tersebut, apa yang muncul di pikiran teman-teman? Nah, boleh share di kolom komentar di bawah ya. Jadi sekarang yang perlu kita pastikan adalah jangan sampai Ray Dalio itu ternyata mundur dari Danantara karena ada isu-isu yang kurang baik. Harapan kita ya Danantara bisa terus transparan dan Ray Dalio masih bisa tetap menjadi penasihat sesuai kata Pak Rosan.
Tapi teman-teman, selain hal-hal negatif yang baru kita perhatikan, ada juga nih hal-hal positif yang baru saja terjadi di dalam pasar modal kita ataupun di dalam ekonomi Indonesia. Yang pertama, kalau kita perhatikan teman-teman, pada saat BI menurunkan 25 basis point untuk suku bunga kita, apa yang terjadi terhadap rupiah? Bukannya melemah terhadap US dollar, justru menguat teman-teman, dan ini sesuatu yang sangat positif. Kalau suku bunga sudah bisa turun dengan kondisi rupiah masih stabil, maka room buat BI terus menurunkan suku bunga itu masih cukup besar. Dan kalau suku bunga terus-terusan turun, teman-teman, apa yang terjadi terhadap ekonomi kita? Ekonomi kita bisa semakin bergairah, uang dari money market akan mulai mengalir ke aset-aset yang lebih beresiko. Contohnya seperti saham ataupun obligasi. Nah, jadi kalau teman-teman lihat harga obligasi mungkin ada mulai sedikit pergerakan, dan juga harga saham kita coba lihat dalam 1-2 minggu terakhir ini terus mengalami kenaikan. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat positif. Kalau teman-teman lihat rupiah terus menguat, blue chip juga akan mengikuti menguat. Jika teman-teman suka nih dengan saham-saham blue chip, pastikan teman-teman perhatikan ya, karena momentum sedang tercipta. Tetapi good news-nya tidak berhenti di situ ya teman-teman, karena Mahkamah US juga sudah menghentikan tarif Trump, karena dia merasa itu sudah melampaui wewenang seorang presiden. 2 poin ini saja kontribusi terhadap saham dan juga ekonomi secara meluas akan sangat positif. Pertama, kalau suku bunga terus turun, maka ekonomi akan semakin bergairah. Dan ketidakpastian Trump tarif ini kalau sudah mulai reda, ekonomi impor ekspor terhadap seluruh dunia akan mulai semakin baik. Dan poin yang ketiga teman-teman, dan ini khususnya sangat baik untuk IHSG kita. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan, yaitu adalah Danantara masih terus menginjek dana ke IHSG. Ingat, duit dividen dari perbankan dan juga beberapa emiten saham yang sudah terkonsolidasi dengan Danantara sudah masuk, dan mereka sudah bisa mulai membelanjakannya di dalam investasi-investasi, salah satunya ke dalam saham. Dan ingat, Danantara juga berjanji untuk fokus ke profitabilitas, dan mereka akan mengelola lebih baik lagi BUMN yang telah mereka konsolidasikan. Nah, kalau kita perhatikan banyak sekali saham BUMN yang mulai bergerak ke atas ya. Nggak cuma perbankan teman-teman, kalau kita lihat dari grafik, perbankan definitely sudah mulai rebound. Tapi nggak cuma itu teman-teman, mulai dari konstruksi yang dimana banyak masalah juga kelihatannya akan ada perbaikan, sahamnya sudah mulai rebound. Nah, kita tidak tahu apakah ini akan terus berjalan. Kalau memang secara fundamental mereka akan perbaiki konstruksi mereka, maka nanti emiten-emiten ini sahamnya juga akan tetap naik. Bahkan Gia teman-teman, itu harga sahamnya juga sudah mulai rebound. Yang dimana padahal sudah kena FCA, harganya sempat turun di bawah 50, sekarang mulai mengalami kenaikan. Nah, ini menunjukkan keseriusan Danantara menginvestasikan duitnya ke saham-saham BUMN yang sudah mereka konsolidasikan. Nah, jadi teman-teman, kesempatan seperti ini jangan sampai ketinggalan. Mau teman-teman itu pemula saham yang belum pernah belajar saham sama sekali, ini waktu yang tepat untuk belajar saham. Dan teman-teman kalau sudah masuk ke level tahap intermediate atau menengah atau bahkan sudah expert, ambil kesempatan ini untuk investasi atau trading lebih serius lagi. Karena kesempatan seperti ini kalau teman-teman kemis, itu potensial profit yang teman-teman lewatkan akan sangat banyak. Jangan sampai kalau IHSG kita sudah mencapai all time high, teman-teman baru sibuk nanya, mau beli saham apa nih? Kok yang lain sudah pada cuan, saya harus beli apa? FOMO-nya baru muncul. Itu teman-teman saya bilang akan menjadi loser. Ya teman-teman akan hanya menyumbang duit ke dalam market. Karena teman-teman baru belanja di pucuk. Pada saat semua murah, gak mau belajar dan diabaikan. Pada saat semua sudah all time high, orang udah pada cuan semua, teman-teman baru asik mau berbelanja saham. Teman-teman ingat, saham perbankan sekarang masih banyak yang murah. Jadi kesempatan untuk belanja masih sangat besar. Dan buat teman-teman yang kepingin belajar saham, yang pingin mempunyai komunitas yang sehat di dalam saham, bahkan mendapatkan market insight dan juga watchlist, bisa pertimbangkan join ke dalam grup premium AJ Invest ya. Yang tertarik teman-teman bisa chat Telegram @AJInvestAdmin ya. Sekali lagi saya akan cantumkan linknya di bawah buat teman-teman yang tertarik ingin bergabung dengan komunitas AJ Invest. Dan teman-teman, ada salah satu saham yang sudah memberikan profit cukup baik nih terhadap komunitas AJ Invest. Salah satu emitennya yaitu adalah saham DKFT. Teman-teman bisa lihat floating profit yang saya dapatkan dari DKFT sudah sebesar ini. Nah, itu semua kalau teman-teman ingin dapatkan bisa gabung dengan komunitas AJ Invest. Karena kalau market lagi bagus,
bagus, kita harus manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Masih ada banyak emiten lainnya yang bisa memberikan kita cuan yang cukup besar jika IHSG terus membaik. Dan teman-teman, dalam 1-2 bulan ke depan, IHSG kita juga akan kedatangan berita baik, yaitu IPO-nya Super Jumbo PT CDIA, yaitu Chandra Daya Investasi. Nah, ini adalah salah satu emiten yang dimiliki oleh salah satu konglomerat ya, Pak Prajogo, yang dimana kita tahu salah satu emiten yang sempat IPO dan mendapatkan cuan sebegitu besar, yaitu adalah IPO cuan, CUAN ya. Nah, kalau kita lihat track recordnya itu dari berapa ratus perak mencapai harga sekarang berapa ribu persen yang teman-teman bisa dapatkan. Dan ini akan terjadi lagi dalam 1-2 bulan ke depan. Jadi buat teman-teman para pemula atau khususnya yang suka nih IPO hunter, itu fokus siapkan dana. Kalau nanti mereka mulai siap-siap IPO, hajar saja ikut ke dalam supaya teman-teman bisa mendapatkan profit sebesar-besarnya dari IPO CDIA ini. Dan teman-teman, sebagai penutup, saya akan memberikan nih bonus honorable mention. Karena sudah lama saya tidak memberikan honorable mention untuk teman-teman semua. Jadi ada satu emiten yang menurut saya teman-teman layak untuk perhatikan. Ingat, saham honorable mention bukan artinya teman-teman FOMO lalu hajar HK besoknya ya. Teman-teman lakukan analisa lebih dalam lagi, baru teman-teman kalau sreg boleh dibeli. Yaitu adalah emiten AADI. Di harga sekarang saya rasa AADI valuasinya masih sangat murah, dan tidak cuma murah, ada sentimen yang positif terhadap saham ini. Pertama, AADI ini akan masuk ke dalam indeks FTSE. Jadi ini akan mendapatkan injeksi dana dari asing. Dan dalam beberapa minggu terakhir ini harga call juga masih cukup oke di atas 100, padahal kita belum memasuki winter. Jadi asumsinya adalah pada saat nanti kita masuk ke winter masih bisa terjaga di atas 100 dan it's good for coal industry. Jadi teman-teman pastikan analisa lagi saham yang satu ini. Jika tertarik yang mau beli silahkan. Kalau teman-teman bisa dapat harga di bawah 6.800 itu jauh lebih baik lagi. Dan jika teman-teman suka nih dengerin diskusi tentang saham ataupun seputar investasi secara meluas, teman-teman pastikan ikut nimbrung secara gratis di AG Invest Smart Room di Telegram setiap hari Minggu jam 8 malam. Saya akan cantumkan linknya di bawah untuk teman-teman yang kepingin join. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel AG Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru seputar investasi dan juga ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.